Suara saya kedengeran nggak ya? Pagi Pagi, Bu. Bu. Oke, ya. Ini lagi pada online di mana? Udah pada pulang belum? Atau masih di Tembalang aja? Ada yang masih di Tembalang, ada yang udah balik Bu. Oke, jangan lupa besok nyoblos ya kalau yang nyoblos. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Kuliah hari ini sebetulnya asinkronus aja ya. Jadi karena seharusnya kita itu kuliah di library. Jadi hari ini oke, ya. Jadi hari ini kita akan untuk bagi tugas ya. Jadi nanti kalian akan membahas tentang perencanaan partisipatif dan perencanaan strategis, di mana kalian berenam kan, 6 kelompok. Jadi akan ada 3 kelompok membahas tentang perencanaan strategis. Kemudian 3 kelompok membahas tentang perencanaan partisipatif. Saya udah ngasih rundownnya, udah ngasih key pointnya. Jadi silakan dalam waktu 1,5 jam ini, 1 sampai 1,5 jam kalian bisa untuk mulai cari referensi gitu ya. Kemudian make it in a short presentation dengan notes-notes yang sudah saya berikan. Satu catatan dari saya untuk studi kasus ya, belajar dari kelas sebelumnya. Untuk yang studi kasus tolong jangan terlalu general gitu. Jadi perlu ada secara jelas misalnya lokasinya di Pemalang, lokasinya di manapun itu gitu ya. Itu perlu jelas karena konteksnya kenapa dia harus partisipatif, kenapa harus strategis. Oke. Sebelum menuju ke diskusi, saya mau notes dulu nih yang kelompok satu udah ada yang datang kan? Kelompok satu? Udah ada yang datang. Belum. Udah. Oke, Zahwa ya. Kelompok 2. Mohon maaf Ibu, saya bukan kelompok satu Ibu. Terus kamu kelompok berapa? Kenapa kamu bilang halo? Ya mohon maaf Ibu, tadi Ya. mic-nya on. Ya udah, kamu kelompok berapa sih? Saya kelompok 6 Ibu. 6 udah. Kelompok 1 ada yang udah datang? Sudah hadir, Ibu. Aman ya, Dava ya. Kelompok 2? Sudah ada Ibu. Oke, kelompok 3? Halo, kelompok 3. Hadir ya. Kelompok 4? Hadir Ibu. Oke, kelompok 5 udah belum? Terakhir? Hadir Bu. Ya, oke. Ini baru 44 orang yang presensi ya. Yang belum presensi tolong segera presensi aja. Jadi nanti silakan setelah ini saya minta Kormat untuk bikin link presentasinya. Jadi saya bisa ngecek satu-satu kerjaannya udah sampai mana gitu ya. Kormatnya mana ya? Udah datang kan harusnya? Halo? Hadir Bu. Halo Ibu. Oke, Vega. Gimana Vega? Putus-putus. Hadir Bu. Oke. Ya, nanti jangan lupa langsung dibagi aja. Misalnya kelompok 1 milih strategis, kelompok 2 milih partisipatif, bebas aja. Tapi saya nanti minta link Canva presentasi masing-masing kelompok ya, biar saya bisa cek dan saya komen di situ. Clear ya, Vega ya? Baik Bu. Oke, ya udah. Oke, kalau gitu ini yang presensi 45, nanti yang nggak bisa kontak saya aja, nanti saya buka lagi presensinya di sesi kedua ya. Jadi silakan, ini kita anggap aja jam 8, nanti kita ketemu lagi jam 9. Kalian udah dengan pemahaman tentang strategis dan partisipatif, kemudian nanti kita diskusi sama-sama. Gitu dulu ya, kita asinkronus aja untuk hari ini, karena kalau kita on terus nanti kalian paket datanya kesian gitu ya. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di jam 9 ya semuanya. Linknya sama nanti, akan saya buka jam 9. Makasih. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, oke.
Ya, kelompok 3 dan 4 silahkan bisa langsung mulai. Siapa yang mau presentasi dulu, partisipatif dulu atau strategis dulu, silahkan. Halo, kelompok 3 dan 4. Izin Bu, yang mau presentasi duluan dari kelompok perencanaan strategis ya Bu. Ya, oke, silahkan ya, nanti ditanggapin oleh kelompok satunya ya. Nanti saling bergantian dan saling belajar. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidatul Nurul Nikmah beserta teman saya Aisyah. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan diskusi mengenai perencanaan strategis. Berikut anggota kelompok kami ada Baik Amna, saya Aisyah Alia, Priscila, Irsyad, Alji, Salma, dan Hilmi. Langsung saja pada pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran untuk menentukan apa yang dikehendaki di masa depan dan bagaimana usaha untuk mencapainya. Nah, apa sih itu Lenstra? Lenstra itu merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan arah, tujuan, dan masa depan yang secara menyeluruh, dengan fungsi utama menjelaskan apa yang ingin dicapai dan cara mencapainya. Share screen-nya belum kelihatan. Udah kelihatan Ton, tapi ini masih Canva. Pencet yang bawah aja Ton, sebelahnya tanda tanya Ton. Nah, Oke, akan saya lanjut. Fokus utama dari Lenstra merupakan yaitu menghadapi tantangan dan perumusan perubahan secara sistematis. Yang kedua, mengembangkan visi yang luas dan berorientasi pada masa depan dengan manfaat. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mengganti potensi dan sumber daya yang dimiliki, dan menyusun program, proyek, serta kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, proses perencanaan strategis. Yang pertama, inisiasi proses perencanaan, yaitu keputusan politik untuk mengembangkan rencana strategis dan menentukan format sesuai dengan tujuan, sumber daya yang ada, dan ciri khas lingkungan sosial. Yang kedua, pemetaan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Dengan mengidentifikasi dan keterlibatan ke semua pemangku pihak yang berminat dalam pelaksanaan proses perencanaan strategis, atau siapa yang mendukung proses dan yang memberikan keputusan pelaksanaannya. Yang ketiga, evaluasi kondisi lingkungan existing, di mana evaluasi kekuatan dan kelemahan internal dan lingkungan eksternal dengan melihat peluang dan ancaman potensial seperti menggunakan metode analisis SWOT. Yang keempat, penentuan arah strategis dan tujuan utama, yaitu penrumusan nilai, visi, dan misi yang mencerminkan tujuan eksistensi badan administrasi publik. Yang kelima, mendefinisikan masalah, yaitu dasar evaluasi transisi lingkungan terhadap identifikasi masalah yang perlu ditangani. Yang keenam, menetapkan prioritas yang paling penting dan paling mendesak. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan, tugas, dan indikator kinerja dengan menetapkan tujuan dan langkah sementara atau yang dapat dihitung, sehingga indikator kinerja dapat dikembangkan yang memungkinkan untuk membangun hubungan penting antara tujuan, tindakan, dan tugas yang ditetapkan dalam rencana strategis serta program dan kegiatan yang
dan didanai oleh anggaran. Yang kedelapan, menyusun strategi aksi dalam mencapai tujuan dengan mengembangkan rencana aksi yang dapat menggambarkan strategi dan aktivitas yang dapat diadopsi untuk pelaksanaannya terkait biaya, tanggung jawab, prioritas, dan kerangka waktu agar badan administrasi publik dapat mencapai tujuan strategis. Yang kesembilan, persetujuan rencana strategi, yaitu orang-orang yang mengambil keputusan politik harus secara formal menyetujui rencana strategis untuk memastikan keputusan kebijakan dan anggaran lebih lanjut diambil dalam konteks rencana. Yang ke-10, implementasi Renstra, di mana Renstra harus menjadi basis anggaran saat ini. Anggaran pembangunan dan kegiatan lain yang terkait dengan perencanaan keuangan dijabarkan dan dilaksanakan oleh otoritas administrasi publik. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan Renstra, di mana penilaian ini berfungsi sebagai umpan balik atau untuk melengkapi siklus dari perencanaan sampai implementasi. Penerapan perencanaan strategis, yaitu proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan peraturan perundang-undangan, yaitu mengesahkan peraturan perundang-undangan seperti Perda untuk menjadi acuan rencana strategis. Yang kedua, membuat keputusan terkait pengesahan undang-undang dengan membuat keputusan terkait adanya peraturan yang telah disahkan sebelumnya sebagai rencana strategis dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, membentuk rencana kerja sebagai pedoman pada Renstra yang telah ada atau sebagai bentuk pelaksanaan rencana kerja dapat membentuk rencana kerja dan perjanjian kinerja. Yang keempat, pelaksanaan Renstra, yaitu pemangku kepentingan yang ada melaksanakan Renstra sesuai Renstra yang telah dirumuskan. Contohnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian. Yang kelima, terdapat kelompok sasaran terkait pembahasan Renstra yang memberikan masukan dan pelaksanaan program. Yang keenam, menimbulkan dampak, yaitu dampak atau hasil yang telah diimplementasikan dengan baik atau tidak baik. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai studi kasus. Kelompok kami mengambil sebuah artikel dengan judul Perencanaan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang dengan fokus studi kasus berada di Hutan Wisata Tinjomolyo. Nah, artikel ini dilatar belakangi oleh perencanaan dan pengelolaan RTH di Kota Semarang, khususnya pada kawasan hutan wisata Tinjomolyo yang belum mencapai target sebesar 30% seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga memunculkan sebuah masalah, yakni minimnya ruang hijau di kawasan perkotaan bawah seperti pusat kota akibat dari permukiman dan bisnis yang semakin pesat. Lalu, hutan wisata Tinjomolyo menghadapi penurunan pengunjung, akses jalan yang rusak, dan minimnya perawatan meski berpotensi besar sebagai wisata alam. Nah, kedua kondisi tersebut menyebabkan ketimbangan persebaran RTH, regulasi yang belum selaras, serta diikuti dengan anggaran terbatas, yakni semakin memperburuk pengelolaannya. Lalu, urgensi dari penelitian ini adalah sebagai upaya dari pelaksanaan amanah undang-undang dan pelaksanaan berbagai peraturan menteri yang dilaksanakan oleh Kota Semarang, sehingga dapat mewujudkan Kota Semarang yang berkelanjutan dan memberi perhatian tinggi terhadap aspek lingkungan. Selanjutnya, Atun. Atun. Sebelumnya, Tun. Oke. Nah, berikut merupakan langkah-langkah dari perencanaan strategis yang diterapkan dalam proses penelitian ini. Yang pertama adalah memperkerasai dan menyepakati proses perencanaan strategis. Dalam langkah ini dapat dilihat dari dukungan dan komitmen dari penetapan pihak-pihak yang terlibat, seperti Bapeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta stakeholder lain yang sangat mendukung terhadap adanya perencanaan strategis dalam mengamankan RTH di hutan kawasan Tinjomolyo. Lalu,
Yang kedua adalah memperjelas mandat organisasi. Dengan mengetahui mandat yang telah diberikan, organisasi dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan yang sesuai dengan tugas dan wewenang. Sebagai contoh, Bapeda sebagai leading sektor dan menjalin kerjasama dengan SKPD lain terkait guna menciptakan pembangunan daerah Kota Semarang. Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tugas untuk mensosialisasikan baik secara formal maupun informal kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah langkah ketiga, yakni memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Memperjelas misi dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi dapat dilihat dari keterkaitan tujuan organisasi dengan perencanaan strategis, identifikasi kebutuhan dasar, sosial, dan politik. Nah, sebagai contohnya adalah keterkaitan tujuan organisasi antara Bapeda dengan perencanaan strategis hutan wisata Tonjomoyo. Untuk langkah selanjutnya, yakni langkah keempat, adalah menilai lingkungan eksternal. Nah, faktor eksternal ini dapat berupa peluang dan ancaman yang tentu bisa dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Untuk faktor politik yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Lalu terdapat pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta RT/RW Provinsi Jawa Tengah, dan sebagainya. Untuk faktor lebih lanjut, yakni dari segi ekonomi, berupa ketertarikan investor yang hanya berorientasi pada profit. Jadi investor tersebut tidak memedulikan aspek lingkungan di hutan kawasan Tinjomolyo. Selanjutnya, Atun. Oke. Berikutnya adalah langkah kelima, yakni menilai lingkungan internal. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Untuk input adalah menilai sumber daya, yang kemudian diikuti oleh proses, yakni menilai strategi sekarang atau existing, yang diakhiri oleh output, yakni menilai kinerja. Langkah keenam adalah mengidentifikasi isu-isu strategis dari hutan kawasan Tinjomolyo, yang berupa analisis faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketujuh adalah merumuskan strategi untuk mengelola isu, dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor, sehingga dapat memberikan suatu fokus pandangan masalah terhadap ruang terbuka hijau. Koordinasi yang baik dan melibatkan berbagai pihak menjadi rumusan strategi yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi wilayah di hutan kawasan Tinjomolyo. Next, Atuns. Oke, kita sudah mencapai pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah strategi perencanaan menjadi proses yang sangat krusial dalam membantu organisasi ataupun hal-hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah titik di masa depan adalah memiliki manfaat yang meliputi peningkatan fokus, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengelolaan risiko yang lebih efektif. Sehingga didapatkan bahwa strategi perencanaan berfungsi sebagai landasan yang memungkinkan organisasi tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Baik, kelompok 3 sudah memaparkan hasil dari perencanaan strategis, dan jika kami hanya menyampaikan sebuah teori ataupun deskripsi, itu dirasa masih kurang cukup ya tanpa adanya diskusi. Jadi, kami membuka sesi diskusi ataupun tanya jawab kepada teman-teman kelompok 4 yang ingin bertanya ataupun ada saran, bisa dipersilakan untuk on voice.
Oke, Vega Clara Sinaga. Terima kasih Aisyah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Vega Sinaga dari kelompok 4. Mau tanya kan tadi kalau misalnya Renstra atau rencana strategis itu kan sangat-sangat sistematis ya, jadi urutannya itu udah jelas banget dan lebih berorientasi pada keputusan yang diberikan sama pemerintah atau dinas-dinas terkait. Aku mau nanya, kalau misalnya dari rencana yang udah diikuti terus akhirnya menciptakan sebuah kebijakan dari rencana strategis ini, dan ternyata dalam implementasinya tuh nggak bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, atau misalnya kecil lah dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Nah itu kira-kira konsekuensinya gimana ya? Kasih. Tadi kedengeran gak ya suaranya? Dengeran. Ini mau dijawab Oke. sama Katun. Katun silakan. Terima kasih Vega atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya untuk konsekuensi yang akan muncul ketika implementasi Renstra itu nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama tuh pasti adanya ketidakpuasan masyarakat, di mana masyarakat tuh pasti mengharapkan akan mendapatkan manfaat dari kebijakan atau program tersebut, namun mereka pastinya tentunya kecewa karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi. Terus untuk konsekuensi jangka panjangnya dari ketidakpuasan masyarakat itu juga berakibat dari penolakan terhadap program-program pemerintah yang akan datang gitu. Terus yang kedua, kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan. Di mana Renstra itu kan untuk mencapai hasil pembangunan yang positif bagi masyarakat. Nah, kebijakan Renstra juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ketika tujuan itu tidak dapat tercapai, maka tujuan misal kalau di Sarirejo itu tujuannya untuk pembangunan rumah susun. Tapi dari tujuan tersebut itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu. Dan ketika Renstra itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, jadi tujuan pembangunannya juga tidak berjalan gitu. Terus kalau seperti itu perlu dilakukan perubahan kebijakan dan peninjauan ulang terkait Renstra-nya. Dan dapat menyebabkan krisis kepercayaan kepada pemerintah karena tidak berhasil menampung aspirasi yang diinginkan masyarakat. Mungkin itu. Cila, kalau ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, izin masuk. Mau menambahkan jawaban dari Atun, kalau misalnya sekiranya ada ketidaksesuaian gitu ya dari yang dirasakan masyarakat dari rencana strategis itu, maka
kan rencana strategis itu berpatokan dari masalah yang dianalisis saat ini gitu. Mungkin ke depannya nggak sesuai lagi tuh masalahnya. Nah, atau mungkin malah masalahnya lebih lebih banyak dari masalah yang telah dianalisis sebelumnya untuk pembuatan rencana strategis. Nah, itulah gunanya tahapan terakhir dari proses perencanaan strategis, yaitu monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan strategis. Jadi, eh, dari tahap-tahapan yang sudah dilaksanakan itu dimonitoring juga dievaluasi untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang mungkin timbul di saat pelaksanaan perencanaan strategis itu. Gitu. Jadi intinya kan ini proses perencanaan itu kan siklus ya. Jadi monitoring dan evaluasi itu akan selalu dilaksanakan karena masalah itu sifatnya dinamis bukan statis. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada dari teman-teman kelompok 4 yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Oke, Nasir Fatah Abdul Ghani, dipersilakan. Oke, makasih Syah. Mungkin aku bukan mau tanya tapi mau masuk. Jadi kan ini kan waktunya sedikit. Kalau kami presentasi dulu gimana ya? Boleh nggak? Boleh. Oke. Oke, sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 boleh langsung share screen. Bentar ya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 untuk presentasinya. Lanjut kami yang presentasi dan menjelaskan mengenai perencanaan partisipatif. Boleh next? Nah, perencanaan partisipatif ini ternyata sedikit berbeda ya. Banyak bedanya dengan perencanaan strategis atau Renstra. Jadi perencanaan partisipatif ini salah satu bentuk kegiatan yang di dalamnya itu melibatkan kepentingan masyarakat dan prosesnya juga melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini dilakukan karena untuk mengetahui kebutuhan dan peluang perencanaan yang lebih terpadu dan strategis dari perspektif dari masyarakat. Boleh di next? Oke, jadi di sini untuk perencanaan partisipatif ini tempat masing-masing ya. Saya cuma cek. Oke, udah pada balik. Ya, selamat siang semuanya. Tadi semuanya udah dapat ini ya notifnya tentang perencanaan strategi. Saya mau nanya dulu nih. Jadi sebetulnya apa sih yang membedakan perencanaan strategis dan partisipatif? Ada yang bisa jawab? Saya mau tunjuk siapa ya? Atalia Salsabila. Ada nggak di situ? Hadir, Ibu. Halo? Oke, ya. Menurut kamu gimana? Apa perbedaannya apa tadi strategis dan partisipatif? Apa bedanya? Baik, Ibu. Mungkin saya izin menjelaskan yang strategis dulu ya. Untuk yang strategis itu perencanaannya berorientasi ke masa depan yang panjang gitu, Bu. Kayak 5 sampai beberapa tahun gitu. Dan ada beberapa langkah-langkah kayak identify sampai nantinya ada updating. Nah, untuk yang satunya lagi, jujur saya belum sempat dapat karena presentasi teman saya belum selesai dan langsung kelempar ke sini. Oke. Ya.
Ya mungkin Atalia bisa tunjuk satu temennya. Oke, mungkin yang tadi presentasi Penina boleh dijelaskan. Ya silahkan Penina, ada di tempat. Ada Ibu. Kalau untuk yang partisipatifnya itu dia lebih melibatkan masyarakatnya, Bu. Jadi dia melibatkan stakeholder mana saja yang terkait ke rencana yang dibuat. Seperti itu, Ibu. Oke, iya boleh. Penina boleh panggil temannya lainnya nggak? Saya mau tunjuk satu temennya. Rifat, Ibu. Rifat, oke. Rifat mana? Hadir, Bu. Ya silahkan. Ya mungkin Apa beda strategis dan partisipatif? ya kurang lebih kan tadi sama Ibu, karena kelompok saya yang buat strategis karena ya lebih ke jangka panjang dan bentuk implementasinya tuh secara langkah-langkah tuh lebih komprehensif, lebih rumit lah. Kalau yang satunya tadi kan juga belum kelar ya, kan belum selesai kan, karena emang Penina juga yang menjelaskan. Tapi sejauh pemahaman saya itu lebih melibatkan banyak stakeholder. Jadi kayak masyarakat, ada rembuk dan segala macamnya gitu. Oke, Rifat boleh temennya lagi, tunjuk satu temennya. Rocky, Bu, Rocky. Ya, Rocky mana? Ya Bu, adikku. Ya, silahkan. Kalau menurut saya mungkin hampir mirip sama Rifat, Bu. Kalau dari strategis itu lebih ke jangka panjangnya. Kemudian itu lebih rinci gitu, Bu. Terus sama stakeholdersnya itu kayak yang tingkat-tingkat atas gitu, Bu. Kalau yang partisipatif itu lebih ke masyarakatnya sendiri, Bu. Kayak misalnya contohnya kayak kena bencana gitu, Bu. Jadi masyarakatnya banyak yang ikut partisipasinya. Dan itu juga nggak terlalu rinci juga, Bu, menurut saya, Bu. Oke, ya kayaknya beberapa banyak yang belum kelar ya ternyata ya. Oke deh, saya mau coba bikin resume. Notes ya, ini sepertinya nanti akan keluar di ujian. Ya, satu, perbedaan partisipatif strategis yang paling membedakan itu pertama kita lihat strategis dulu. Ya, jadi strategis itu sebenarnya perencanaan yang hadir karena dia itu di perusahaan. Jadi sebenarnya dibikin untuk perusahaan. Perusahaan itu kan dia orientasinya profit ya. Jadi kalau bisa investasinya sedikit tapi dapat profitnya gede. Nah itu di perusahaan makanya dia bikin strategis. Kenapa rencana strategis? Karena dia nggak punya banyak duit, nggak punya banyak resource, nggak punya banyak tenaga gitu kan. Sehingga ya yang dia lakukan harus mengefisiensikan. Nah dia menggunakan namanya rencana strategis. Sehingga ya tadi result based gitu ya. KPI-nya jelas, indikatornya jelas. Nah, kalau yang partisipatif itu berawal dari sebetulnya pengen banget perencanaan itu bisa berjalan prosesnya semuanya itu melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena kalau nggak melibatkan masyarakat, masyarakat tidak merasa diajak untuk ikut pembangunan gitu ya. Di Indonesia perencanaan partisipatif yang upcoming itu saat Aceh. Waktu di Aceh itu kenapa? Karena kan tsunami besar. Kita nggak tahu, udah nggak ketahuan ini rumah siapa di mana, udah nggak ada gitu kan, harus membangun ulang. Nah, sehingga membutuhkan perencanaan yang mengedepankan tadi belonging tadi, sehingga pakai partisipatif. Satu catatan yang perlu kalian garis bawahi untuk partisipatif adalah tantangannya sangat besar kalau partisipatif, terutama kalau misalnya kalian berhadapan dengan orang-orang yang belum sama nih frekuensinya gitu ya. Jadi perlu ada faktor edukasi dulu, perlu ada faktor sosialisasi dulu, sehingga mereka bisa diajak gitu ya. Gak gampang memang dan waktunya lama gitu ya. Dengan tingkat keberhasilan ya
pasti lebih berhasil ya karena dia challenging gitu kan, maksudnya dia juga melihatnya bisa dapat belongingnya gitu. Itu sih untuk yang partisipatif. Nah yang strategis tadi implementasinya kalian bisa lihat misalnya kalau sekarang nih besok ya tanggal 27 pada nyoblos, jangan lupa itu adalah visi misi dari pemerintah apa sih kayak pimpinan daerah itu kebanyakan menggunakan perencanaan strategis gitu karena kan ya daerah nggak punya banyak duit tapi perlu punya program-program yang dia bisa boosting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Intinya seperti itu untuk yang strategis ya. Oke deh, nanti saya akan kasih materinya gitu ya, daripada ini saya akan berikan nanti kalau semua udah selesai materinya supaya bisa clear untuk semuanya. Oke, saya mau nanya tugas besarnya udah sampai mana? Udah pada ngerjain belum? Kalau ada pertanyaan nanti saya akan buka ini aja deh question and answer ya, question and answer untuk pertanyaan-pertanyaan di tugas besar gitu ya. Nanti biar kita nggak harus meet tapi saya akan feedback itu saya taruh di situ supaya kalian bisa langsung naruh aja di situ untuk nanya. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih. Saya ada kelas selanjutnya soalnya jadi nggak bisa lama. Thank you semuanya ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat liburan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih.